Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan nikmat iman, Islam, barokah umur dan juga nikmat kesempatan untuk apa? Yakni kita lanjutkan taklim rumah kita. Jadi taklim ini ada taklim masjid maupun ada taklim rumah. Apa maksud dan tujuannya? Yakni agar bagaimana ini agama tidak ada di masjid saja tapi juga ada di rumah, ada di kantor kita, ada di toko kita, ada di warung kita, ada di sawah kita, di mana-mana pun agama tetap ada. Jadi agama itu kemanapun pergi selalu dibawa. Kita lanjutkan membaca semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama. Sekilas tentang anak-anak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca kisah yang ketujuh, yakni Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kalau sahabiyah atau sahabat yang cewek ini radhiyallahu anha gelarnya. Kalau yang cowok radhiyallahu anhu. Langsung saja, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha adalah putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Jadi Sayyidatina Fatimah ini putri Rasulullah yang keempat. Ia adalah pemimpin wanita surga. Menurut ahli sejarah, ia putri yang paling bungsu. Ia lahir setahun setelah kenabian, yaitu saat baginda Rasulullah SAW berumur 41 tahun. Sebagian riwayat menulis bahwa kelahirannya 5 tahun sebelum kenabian, ketika baginda Rasulullah SAW berumur 35 tahun. Dikatakan bahwa nama Fatimah diberikan berdasarkan ilham atau wahyu. Lafaz Fatam artinya terjaga, yaitu terjaga dari api neraka. Jadi dikasih nama Fatimah ini dari ilham atau wahyu, yakni lafaz Fatam yang artinya terjaga dari api neraka. Pada tahun kedua Hijriyah pada bulan Muharram atau bulan Safar atau Rajab atau Ramadan, ia dinikahkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Setelah 7,5 bulan barulah mereka berkumpul. Jadi dinikahkan dan 7,5 bulan kemudian baru mereka ini berkumpul. Pernikahan ini juga berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika menikah, umur Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha baru 15 tahun 5 bulan. Jika demikian, maka keterangan ini menguatkan riwayat yang pertama bahwa Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha memang lahir saat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam berusia 41 tahun. Saat itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berumur 21 tahun 5 bulan, atau ada yang menyebutkan 24 tahun lebih 1,5 bulan.
Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha adalah putri yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Apabila baginda Rasulullah SAW akan bepergian, maka dialah yang paling akhir dipamiti. Jika beliau kembali dari bepergian, maka dialah yang pertama ditemui. Sebenarnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ingin menikah lagi dengan anak perempuan Abu Jahal. Namun Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha merasa bersedih dengan rencana tersebut. Kemudian Sayyidina Ali diulangin ya. Kemudian Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha mengadukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, Fatimah adalah bagian dari diriku. Barang siapa menyusahkannya berarti ia menyusahkanku. Itulah sebabnya selama Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha masih hidup, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak menikah lagi dengan siapapun. Setelah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia, barulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menikah dengan keponakan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha sendiri, yaitu Sayyidatina Umamah radhiyallahu anha, yang kisahnya telah diketengahkan pada kisah tentang Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha yang lalu. 6 bulan setelah baginda Rasulullah SAW wafat, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha jatuh sakit. Suatu hari ia berkata kepada pembantunya, "Aku hendak mandi, siapkanlah air." Kemudian ia mandi dan berganti pakaian dengan pakaian yang baru. Selanjutnya ia berkata, "Letakkan alas tidurku di tengah-tengah rumah." Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha mendatangi tempat tersebut dan berbaring menghadap kiblat, meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, lalu berkata, "Aku akan mati sekarang." Setelah berkata demikian, wafatlah putri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan baginda Rasulullah SAW hanya berlanjut dari keturunan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, dan insya Allah akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha memiliki 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak laki-lakinya yang tertua adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ia lahir pada tahun kedua setelah pernikahannya dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian lahirlah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu pada tahun ketiga pernikahannya atau 4 Hijriah. Lalu lahir Sayyidina Muhsin radhiyallahu anhu, namun ia meninggal dunia ketika masih kanak-kanak. Anak perempuan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha yang bernama Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu anha juga meninggal dunia ketika masih kecil, sehingga sebagian ahli tarikh tidak menulis mengenai dirinya. Putrinya yang kedua adalah Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha yang menikah pertama kali dengan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Ia mendapat seorang laki-laki bernama Zaid rahmatullah alaih dan seorang anak perempuan bernama Ruqayyah rahmatullah alaiha. Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha menikah dengan Sayyidina Aun bin Ja'far radhiyallahu anhu. Darinya tidak mendapatkan keturunan. Setelah meninggalnya Sayyidina Aun bin Ja'far radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha menikah lagi dengan Sayyidina Muhammad bin Ja'far radhiyallahu anhu, saudara kandung Sayyidina Aun radhiyallahu anhu. Darinya mempunyai seorang anak perempuan yang meninggal waktu masih kecil. Sesudah meninggalnya Sayyidina Muhammad bin Ja'far radhiyallahu anhu, ia menikah lagi dengan Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, saudara kandung Sayyidina Aun radhiyallahu anhu yang lainnya.
dari pernikahan ini tidak mempunyai anak. Ketika menjadi istri Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, inilah Sayyidina Ummi Kulsum radhiyallahu anha meninggal dunia pada hari yang sama. Anak laki-lakinya yang bernama Zaid rahmatullahi alaih juga meninggal dunia. Akhirnya kedua jenazah ibu dan anak tersebut diberangkatkan ke pemakaman bersama-sama. Selain Zaid rahmatullahi alaih, ia tidak mempunyai keturunan lagi. Inilah tiga saudara bersaudara, yaitu Abdullah, Aun, dan Muhammad bin Ja'far radhiyallahu anhum, yang kisahnya telah diketengahkan pada bab ke-6 kisah ke-11. Mereka semua keponakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, putranya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib At-Thayyar radhiyallahu anhu. Anak Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha yang ketiga adalah Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Ia menikah dengan Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Ia mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Aun radhiyallahu anhuma. Keduanya meninggal dunia saat Sayyidatina Zainab dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anha meninggal dunia. Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anha yang juga putri Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha dan sebelumnya mantan istri saudaranya sendiri, yaitu Sayyidina Muhammad bin Ja'far radhiyallahu anhu. Itulah putra putri Sayyidina